Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi farmasi industri yaitu terkait peraturan Badan Pengurus Obat dan Makanan atau BPOM. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Ida Ayu Komang dengan NIM akhir 118 dan saya sendiri Suci Rahayu dengan NIM akhir 119. Yang pertama, Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2024 tentang standar cara pembuatan obat yang baik. CPOB atau cara pembuatan obat merupakan pedoman dalam pembuatan obat dan bahan obat yang bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan memiliki mutu, keamanan, dan khasiat sesuai dengan persyaratan serta tujuan penggunaannya. Yang pertama, ada bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas harus didesain, dibangun, dan dirawat untuk menjamin mutu obat. Tata letak bangunan bertujuan untuk mencegah kontaminasi silang, kesalahan proses, serta penurunan mutu produk. Desain bangunan memudahkan pembersihan, sanitasi, dan juga perawatan. Lokasi, desain, dan kondisi umum. Enggak gitu. Selanjutnya, lokasi, desain, dan kondisi umum. Lokasi bangunan harus terlindung dari sumber kontaminasi lingkungan. Desain bangunan memperhatikan perlindungan dari cuaca ekstrim dan banjir, pencegahan masuknya hama, bangunan dan fasilitas juga harus selalu bersih, rapi, dan terawat. Oleh prosedur serta pencatatan yang terdokumentasi, utilitas memadai meliputi listrik, pencahayaan, pengendalian suhu, kelembapan, dan ventilitas. Tata letak dan pengendalian akses. Tata letak harus mendukung alur produksi, area produksi, penyimpanan, dan pengawasan mutu tidak boleh menjadi jalur umum. Aksesnya dibatasi untuk personel berwenang. Area khusus meliputi penerimaan dan karantina, penyimpanan bahan dan produk, penimbangan, produksi, pengemasan, dan laboratorium pengawasan mutu. Area produksi dan kelas kebersihan. Area produksi harus dirancang untuk mencegah kontaminasi silang dengan menerapkan manajemen resiko mutu. Untuk produk steril digunakan kelas kebersihan A sampai D, sedangkan untuk produk non steril dia menggunakan kelas E. Area penyimpanan memiliki kapasitas yang cukup untuk bahan dan produk. Kondisi penyimpanan juga harus terkontrol, mulai dari suhu, kelembapan, kebersihan, dan pencahayaan. Area penyimpanan dipisahkan untuk karantina, produk ditolak, dikembalikan atau ditarik. Bahan berisiko tinggi dan narkotika disimpan di area terkunci. Bahan pengemas cetak dijaga keamanannya untuk mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya ada area pengawasan mutu dan sarana pendukung. Laboratorium pengawasan mutu harus terpisah dari area produksi, area biologi, mikrobiologi, dan radioisotop juga harus dipisahkan. Selain itu, tersedia sarana pendukung seperti ruang istirahat, kantin, ruang ganti, dan toilet yang tidak terhubung langsung dengan area produksi. Contoh dari penerapan CPOB sendiri, yang pertama ada pada pabrik obat steril. Ruang penimbangan dibuat terpisah dan ruang asap menggunakan aliran udara yang terkontrol. Sedangkan pada pabrik obat non steril, area dibagi berdasarkan tahapan produksi dengan aturan kebersihan dan jalur yang jelas. Selanjutnya ada contoh kasus penyimpangan CPOB. Contoh kasus penyimpangan antara lain penimbangan bahan dilakukan di area produksi umum sehingga beresiko menyebabkan kontaminasi silang. Selain itu, retak pada dinding atau lantai dapat menjadi tempat penumpukan partikel dan mikroba. Sistem pengendalian udara yang tidak berfungsi juga dapat menyebabkan kelas kebersihan ruang tidak terpenuhi. Selanjutnya ada pembersihan dan sanitasi.
Bangunan dan fasilitas harus dirancang agar mudah dibersihkan dan disanitasi. Pengelolaan sampah dilakukan secara rutin, higienis, dan juga aman. Penggunaan pestisida dan disinfektan harus sesuai prosedur tertulis dan tidak mencemari produk. Baik, selanjutnya adalah Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2020, yaitu tentang pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik. Yang pertama adalah personalia. Personalia adalah seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan pembuatan kosmetika. Personil harus tersedia dalam jumlah yang cukup, memiliki kompetisi sesuai tugasnya, serta berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Setiap personil wajib memahami dan menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetika yang baik, menjaga kebersihan diri, serta memiliki disiplin dan kesadaran mutu agar mutu dan keamanan produk kosmetika tetap terjamin. Selanjutnya adalah persyaratan umum personil, yang mana personil dalam kondisi sehat dan tidak menderita penyakit menular. Selanjutnya adalah tidak diperkenankan bekerja bila memiliki luka terbuka. Persyaratan selanjutnya adalah wajib menggunakan pakaian kerja bersih, penutup rambut, alas kaki sesuai area, lalu dilarang memakai perhiasan, riasan berlebihan, atau benda yang beresiko kontaminasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi, yang mana struktur organisasi harus jelas dan terdokumentasi. Bagian produksi dan pengawasan mutu harus terpisah, tidak saling bertanggung jawab satu sama lain, serta menjamin objektivitas dan pengendalian mutu produk. Yang pertama adalah kepala bagian produksi, yang mana kepala bagian produksi memiliki pelatihan dan pengalaman di bidang produksi kosmetika. Kepala bagian produksi bertanggung jawab atas yang pertama proses produksi, kedua personel produksi, ketiga peralatan dan area produksi, dan terakhir pencatatan dan dokumentasi. Kepala bagian produksi dijabat oleh apoteker, sarjana farmasi, kimia, atau tenaga berpengalaman. Selanjutnya adalah kepala bagian pengawasan mutu, yang mana kepala bagian pengawasan mutu bertanggung jawab penuh terhadap pemeriksaan bahan awal serta produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Selain itu, kepala bagian pengawasan mutu juga berwenang atas meluluskan atau menolak bahan dan produk, serta menyusun dan menerapkan prosedur mutu. Selain itu, kepala bagian pengawasan mutu juga harus independen dari bagian produksi. Selanjutnya adalah tanggung jawab dan uraian jabatan. Tanggung jawab dan kewenangan personil inti ditetapkan secara tertulis, yang mana uraian jabatan meliputi kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan penanggung jawab teknis. Yang mana personal inti harus cukup jumlahnya untuk melakukan supervisi langsung. Selanjutnya adalah pelatihan personil, di mana semua personil wajib mendapatkan pelatihan CPKB. Pelatihan dilakukan secara berkelanjutan, yang mana personil yang menangani bahan berbahaya mendapatkan pelatihan khusus. Catatan pelatihan harus didokumentasikan serta dievaluasi efektivitasnya secara berkala. Selanjutnya adalah contoh penerapan, yang mana yang pertama itu adalah pada industri kosmetik kecil, yang mana struktur sederhana tapi jelas, setiap operator tahu peran dan siapa yang memberikan instruksi. Selain itu, terdapat pelatihan dasar di awal, pelatihan khusus untuk bahan pewarna atau preservatif, dan refresh tiap beberapa bulan. Catatan disimpan di dalam folder atau sistem digital aksesibel untuk audit. Selanjutnya adalah pada industri kosmetik menengah atau besar, yang mana terdapat program pelatihan terjadwal, modul standar CPKB plus modul khusus sesuai lini produk, dan evaluasi lapangan berkala, yang mana feedback dikumpulkan untuk perbaikan SOP atau pelatihan. Selanjutnya adalah contoh kasus penyimpangan pada CPKB, yang mana yang pertama adalah personil baru tidak memiliki catatan pelatihan, yang mana hal tersebut akan memberikan dampak, prosedur akan diabaikan, risiko kontaminasi, kesalahan label, hingga produk tidak layak. Contoh kasus kedua yaitu tidak adanya pelatihan khusus untuk bahan berbahaya, yang mana hal ini dapat menyebabkan bahaya kesehatan personil, produk mungkin tidak aman, dan terjadi potensi keluhan konsumen. Dan yang terakhir adalah pelatihan hanya satu kali tanpa refresh atau evaluasi ulang, yang mana hal tersebut akan menyebabkan penurunan pemahaman, yang mana SOP baru atau revisi tidak teradopsi, dan compliance menurun.
Baik, sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.